Bu Ratika. Iya, Bu. Siap. Bu Ratika ini, ininya, narasumbernya. Iya. Iya, bisa, Bu. Bisa dimulai. Bisa bentar. Disiapin dulu ininya, PowerPoint-nya. Sudah. Saya screen kan nanti kan? Iya. Tidak bisa dia. Saya yang share screen. Saya share screen. Saya kirim ya, Bu, yang baru ya. Oh, yang baru ya udah kirim di ini, tak ambilnya dulu, tak simpennya dulu. Oke. Dah, Bu. Ya, bentar. Di ini dulu. Kok hilang? Ambil dulu, tak ambil dulu, tak simpen dulu di ini. Iya, Bu. Jangan panik, Bu. Jangan panik ya. Grogi, Pak Mujib, grogi. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Nah, PowerPoint nggak bisa di problem. Ngapa, Bu? Kenapa nggak bisa ya, Bu? Ini nggak mau di sini juga. Serius kah? Oh, nggak mau, Bu. Nggak mau, Bu. Nggak mau. Jadi gimana ya? Yang tadi, Bu. Yang tadi aja ngapa, Bu? Coba saya dulu. Coba dulu. Ibu, Bapak dulu, ya udah Pak Mujib dulu. Iya, Pak Mujib aja dulu. Enggak, ini maksudnya punya Bu Ratika yang nggak buka. Oh. Ya udah. Kenapa nggak bisa ya? Di ini bisa nih di. Oke, bisa kok. Bisa. Ya Bapak aja yang buka, Pak. Hostnya siapa? Yang bisa kan host. Saya jadiin host dulu, Bu. Oh, tak ini jadiin host ya. Jadiin host Pak Mujib ini. Itu loh, Bu, yang tombol 3 itu pinggir itu. Tombol 3 mute. Ya. Lah. Yes. Dah, Pak. Sudah kan? Udah. Kelihatan Ya, kok. bisa. Oh, nggak mau ini, nggak mungkin. Ayo, Bu, Sumarni dimulai. Bentar. Data hidupin belum ini tadi? Udah ya? Recordnya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengikuti IHT DKP Seni dan Prakarya program Sekolah Penggerak. Dengan pemateri kita hari ini adalah Ibu Ratika Sari SPD dari SMP Negeri 1 Simpang Teritip. Kepada Ibu Ratika,
Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan ataupun menjelaskan itu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu ialah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila itu memiliki 6 ciri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, dalam program sekolah penggerak, itu pelajar harus memiliki akhlak mulia yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ia harus memahami dan percaya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu ada 5. Yang satu, berakhlak agama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Yang kedua, dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini ialah pelajar kita itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya tetap berpikir terbuka, tidak tertutup ya, dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap budaya-budaya luar ataupun budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dalam berkebinekaan global itu memiliki 3 elemen. Yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, berkemampuan komunikasi, interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga itu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu misalnya dalam sekolah kita melakukan kegiatan bersih-bersih bersama dengan sukarela dan dikerjakan misalnya setiap hari ataupun terjadwal. Elemen kunci gotong royong itu merupakan belajar mandiri, yaitu yang pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yang pertama itu adalah kesadaran dari diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua itu regulasi diri. Profil Pancasila yang kelima itu adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis itu ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi dan memproses informasi gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga itu merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan keempat itu berani mengambil keputusan. Yang terakhir, proses pelajar Pancasila itu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif itu ada 2, menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya yang tindakan
orisinil. Dalam sekolah penggerak itu sebelum kita melaksanakan kepelajaran itu kita harus menumbuhkan dulu rasa profil pelajar Pancasila. Misalnya penerapan dalam sekolah kita melaksanakan dengan berdoa. Misal kegiatan dalam pembelajaran di sekolah, misalnya itu yang pertama ya. Apa tadi Bu? Apa ini Pak? Yang atas Pak, yang pertama sekali. Di ini. Nah, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan di dalam kelas itu misalnya kita berdoa sebelum melaksanakan pelajaran. Di sekolah kami itu kami menerapkan sebelum belajar itu 45 menit kita tadarus dulu. Setelah itu kita literasi, baru kita melaksanakan pembelajaran. Nah, kita melakukan tadarus itu termasuk pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada lagi misalnya kita saling menghargai misalnya sesama non-muslim, itu juga termasuk kepada beriman kepada ataupun berakhlak mulia. Ya, yang kedua, maksud dari berkebenekaan global itu ialah kita saling menghargai budaya lain. Misalnya kita mencari informasi tentang budaya luar, bahasanya, belajar bahasanya, itu yang disebut dengan berkebinekaan global. Misalnya di sekolah kita belajar tentang bahasa Inggris ya Bu ya. Ya Pak, belajar bahasa Inggris itu kita sudah termasuk dalam berkebinekaan global. Mandiri. Iya, mandiri itu contoh sikapnya yang mandiri. Misalnya ini dalam situasi COVID ini kan kita sering memberikan tugas kepada siswa itu daring. Mereka secara mandiri mengerjakannya di rumah, itu tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang gotong royong ya Bu ya. Gotong royong itu misalnya di sekolah kita membersihkan kelas, saling membantu, ada yang butuh bantuan, kita bantu. Misalnya untuk pelajar, seorang guru meminta bantuan kepada anaknya untuk membersihkan UKS atau perpus. Nah, anak-anak bergotong royong membantu ibu guru. Dan bernalar kritis, itu bernalar kritis mereka mampu, misalnya dalam pelajaran mereka mampu memecahkan sebuah masalah ataupun dalam pembelajaran mereka mampu menyelesaikan segala-segala materi apa yang disampaikan oleh guru, mereka mampu untuk memecahkan segala. Misalnya ada sebuah kasus mereka mampu memecahkannya. Itu disebut dengan bernalar kritis. Kreatif itu sebenarnya tidak semua individu memiliki kreatif ya. Tetapi jika diasah itu akan bisa menimbulkan sebuah kreatif. Misalnya kreatif ini di dalam pelajaran seni budaya, misalnya kita ada sebuah botol aqua itu bisa dikreasikan misalnya menjadi vas bunga, itu disebut dengan kreatif, ataupun mereka bisa membuat sesuatu hal yang baru untuk sekolahnya ataupun untuk mata pelajaran yang seni budaya ataupun prakarya. Oke, itu saja yang saya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Saya Bu mau tanya. Rebutan. Jadi Pak Mujib dulu, silakan. Oke, saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila yang peka terhadap kebinekaan global itu seperti apa? Misalnya gini loh Pak.
kita mengenal, menghargai budaya, misalnya budaya luar. Seperti yang saya katakan tadi, kita belajar berbahasa Inggris itu untuk menghargai budaya luar. Kita misalnya ketemu nih sama orang bule misalnya, kan kita kan udah belajar dalam kehidupan sehari-hari, kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi, itu termasuk saling menghargai dan mengenal budaya luar. Itu yang termasuk dengan kebinekaan global. Jika kita sudah saling menghargai, kita akan terhindar dari prasangka buruk terhadap budaya luar dan menyelaraskan perbedaan yang ada. Mungkin itu Pak Mujib, kalau ada tambahan saya silahkan. Gimana Pak Mujib? Oh, mungkin Ibu Sumarni mau menambahkan? Iya Bu Sumarni kalau mau Yang nambahkan. jelas berkebinekaan. Saya nambahin aja ya Bu Ratika, boleh ya? Sedikit. Ya. Iya boleh Bu. Berkebinekaan global itu walaupun kita menyukai dari budaya luar, tapi kita tetap kembali kepada budaya luhur kita. Jadi kita tetap harus mengingat budaya luhur kita. Itu Bu. Terima kasih. Iya, iya Bu. Seperti yang ada tadi, kita memang harus memperkaya budaya kita dulu ataupun menghargai budaya kita dulu. Iya, oke, itu saja hari ini dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ratika yang telah menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila, bahwa profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah berketuhanan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, mandiri. 5 bernalar kritis dan 6 kreatif. Itu saja yang bisa saya ulas sedikit dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mujib, mau langsung apa mau ganti room lagi? Ganti room lagi aja Bu. Oh ya, takutnya nanti putus ya. Oke, lab aja Bu. Kita lab aja dari sini.